semuanya. Pada hari ini kita akan melaksanakan praktikum kedua, yaitu dengan judul pengamatan makroskopis dan mikroskopis alat kelamin hewan jantan. Nah, di video kali ini kita akan membahas yang namanya pengamatan makroskopis alat kelamin hewan jantan. Nah, ini pada preparat ini adalah alat kelamin hewan jantan sapi. Nah, alat kelamin hewan jantan untuk organnya sama seperti alat kelamin betina, yaitu terbagi dua, ada organ kelamin primer yaitu testis, dan juga organ kelamin sekunder atau juga bisa dikatakan saluran-saluran reproduksinya. Nah, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu organ kelamin primer pada hewan jantan, yaitu testis. Nah, pada hewan jantan testis ini berjumlah sepasang. Kalau satu dikatakan testis, sedangkan dua itu dikatakan testes. Satu testis, dua testes. Nah, kita bahas testis, bukan testes. Nah, pada bagian testis, sebelum masuk ke pembahasan testis, nah testis ini dia dibungkus oleh yang namanya skrotum. Nah, skrotum ini sebentar, pada preparat ini sepertinya tidak ada skrotumnya. Dia skrotum tuh kayak kulit gitu, dia bungkus testis. Nah, ini anggap aja tangan ini skrotum. Nah, skrotum ini dia fungsinya untuk termoregulasi, yang mana skrotum ini dia menjaga suhu testis di tubuh. Nah, untuk suhu testis ini dia suhunya 4-5 derajat Celcius di bawah suhu tubuh. Nah, untuk menyeimbangkan suhu testis tersebut, nah itu dari fungsi skrotum. Nah, selanjutnya dari pembungkus testis kita langsung masuk ke bagian yang dibungkus, itu testis. Nah, pada bagian testis ini dia terdiri dari 3 lapisan juga yang membungkusnya. Nah, untuk lapisan yang pertama itu tunika dartos. Nah, tunika dartos nggak bisa kita amati karena tunika dartos itu dia melekat pada skrotum. Nah, ini karena skrotumnya tidak ada, jadi kita tidak dapat melihat yang namanya tunika dartos. Lalu lapisan yang kedua yang membungkus testis yaitu tunika vaginalis. Mana itu tunika vaginalis? Nah, ini dia tunika vaginalis. Ini ada lengketnya. Ini adalah tunika vaginalis. Lalu yang ketiga ada namanya tunika albuginea yang melekat di permukaan testis. Nah, lanjut. Setelah dari lapisannya kita buka bagian dalamnya. Nah, ini adalah bagian dalam dari testis. Nah, bagian dalam testis ini terlihat seperti ada dinding-dinding yang berwarna kuning. Nah, lalu ada di tengahnya dia kayak warna-warna merah muda gitu. Soalnya kita bahas bagian-bagian tersebut. Nah, ini yang dipegang ini namanya adalah tubulus seminiferus. Nah, tubulus seminiferus ini dia terdiri dari saluran-saluran kecil. Kalau dilihat lebih dekat secara mikroskopis, dia terlihat seperti saluran-saluran kecil, di mana dalam saluran-saluran tersebut proses spermatogenesis berlangsung. Nah, selanjutnya dari tubulus seminiferus, sperma-sperma tadi yang berkembang sampai spermatid, dia akan menuju yang namanya tete testis. Nah, ini tete testis yang di tengah dari tubulus seminiferus. Lalu spermatid bergerak menuju yang namanya saluran ductus efferent sebelum menuju
ductus epididymis. Nah, ductus efferent di sini tidak dapat terlihat karena dia letaknya agak ke dalam atau profundal. Nah, kita akan selanjutnya menuju saluran berikutnya, yaitu ductus epididymis. Nah, ductus epididymis dia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada kaput epididymis, yang dipegang. Lalu ada corpus epididymis, dan yang ketiga ada cauda epididymis. Ulangi, ini adalah kaput epididymis, lalu ini ada corpus epididymis, lalu yang ketiga ada cauda epididymis. Nah, pada cauda epididymis ini dia tempat berlangsungnya proses maturasi atau pematangan spermatozoa. Nah, dimana tadi kan sampai testis ini adalah spermatid, kemudian spermatid tadi bergerak ke ductus efferent, lalu menuju kaput epididymis, kemudian corpus. Nah, pada cauda epididymis ini dia akan mengalami pematangan atau dapat dikatakan menjadi spermatozoa yang sudah matang atau dewasa. Nah, spermatozoa selanjutnya dia akan bergerak menuju yang namanya ductus deferens. Mana itu ductus deferens? Nah, ini dia yang dipegang. Ini adalah ductus deferens. Nah, ductus deferens ini lanjutannya ke funiculus spermaticus. Nah, dimana funiculus spermaticus ini dia gabungan dari ductus deferens, kemudian ada plexus pampiniformis, dan yang ketiga ada musculus cremaster atau otot cremaster. Nah, kita lihat bagian dalam dari funiculus spermaticus. Nah, untuk yang pertama tadi dikatakan ada ductus deferens. Yang mana itu ductus deferens? Nah, ini dia. Ini ductus deferens. Lalu ini yang terlihat lebih besar dari ductus deferens tadi, ini namanya plexus pampiniformis, yang mana plexus ini terdiri dari arteri, vena, nervus testicularis. Nah, lalu pada funiculus tadi ada juga dibilang otot atau musculus. Nah, yang mana itu otot atau musculusnya? Ini dia. Nah, nama otot atau muskulusnya itu musculus cremaster. Lalu spermatozoa dari ductus deferens tadi dia akan menuju yang namanya pembesaran dari ductus deferens, yaitu ampula. Nah, pada preparat ini ampulanya terpotong atau terpisah dari ductus deferens. Ini dia ampula. Nah, ampula ini dia berfungsi menampung spermatozoa yang sudah matang sebelum diejakulasikan. Nah, namun jika proses perkawinan berlangsung, spermatozoa tadi akan bergerak menuju ke saluran berikutnya, itu ada kelenjar aksesoris, lalu ke penis. Nah, di kelenjar aksesoris dari ampula kita akan menjumpai kelenjar aksesoris yang pertama, yaitu vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini jumlahnya sepasang, namun pada hewan tertentu dia memiliki ada atau tidak memiliki vesicula seminalis, atau bisa jumlahnya hanya satu. Nah, pada hewan sapi vesicula seminalisnya dia berjumlah 2. Nah, vesicula seminalis ini dia berfungsi untuk mensekresikan cairan yang terdiri dari fruktosa, protein, enzim, dan juga flavin. Nah, cairan-cairan tersebut dia berfungsi untuk memberikan nutrisi pada spermatozoa, yang mana nanti nutrisi tersebut diperlukan
ketika spermatozoa menjelajahi saluran reproduksi alat kelamin betina. Lalu dari kelenjar aksesoris vesicosemialis dia kemana? Nah, dia berlanjut ke kelenjar berikutnya, yaitu kelenjar prostat. Pada hewan sapi, kelenjar prostat dia berjumlah 1. Dia mengelilingi saluran uretra. Ini namanya prostat. Nah, kelenjar prostat ini dia berfungsi untuk mensekresikan cairan juga. Nah, cairan-cairan tersebut terdiri dari sodium, klorin, kalsium, dan magnesium. Yang mana cairan tersebut berfungsi untuk menyeimbangkan lingkungan spermatozoa. Bisa dapat dikatakan juga melindungi spermatozoa selama dia berada di dalam saluran alat kelamin betina nanti. Spermatozoa ini dia lingkungannya basah, nah, sedangkan di saluran alat kelamin betina dia lingkungannya asam. Nah, jadi untuk agar bertahan hidup spermatozoanya, maka cairan-cairan dari kelenjar prostat inilah yang berfungsi untuk menyeimbangkan lingkungan dari spermatozoa tersebut agar tetap hidup. Nah, lalu dari kelenjar prostat dia kemana lagi? Dia menuju yang namanya kelenjar bulbo-uretralis. Nah, pada preparat ini kita tidak dapat melakukan pengamatan karena sudah terpotong mungkin pada saat pengambilan preparat. Nah, dia letaknya biasanya gak jauh dari kelenjar prostat. Nah, anggap aja ini kayak kelenjar bulbo-uretralis. Nah, kelenjar bulbo-uretralis ini dia jumlahnya sepasang, sama seperti vesicula seminalis. Nah, untuk fungsi kelenjar bulbo-uretralis, dia berfungsi untuk membersihkan saluran uretra sebelum spermatozoa diejakulasikan. Nah, jadi spermatozoa itu dia melewati uretra. Nah, sebelum melewati uretra tersebut, saluran di uretra tersebut dia dibersihkan oleh kelenjar bulbo-uretralis. Nah, dari kelenjar aksesoris, spermatozoa dia bergerak menuju penis. Nah, penis ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada radix, lalu yang kedua ada corpus penis. Nah, lalu yang ketiga ada yang namanya gland penis. Nah, ini adalah radix penis. Nah, dia kalau disatukan berdekatan dengan kelenjar aksesoris. Jadi dapat dikatakan juga ini adalah akar penis. Lalu bagian kedua dari penis adalah corpus penis. Nah, corpus penis ini dia bagian yang paling panjang di penis. Corpus penis ini dia ada namanya otot. Otot di sini jumlah 2. Yang pertama ada otot atau musculus retractor penis. Musculus retractor penis ini dia berfungsi untuk menarik kembali penis ke dalam tubuh setelah proses perkawinan berlangsung. Lalu untuk musculus yang kedua ada yang namanya musculus erector penis. Nah, musculus erector penis ini dia di dalam ini. Nah, kita nggak terlihat untuk sekedar aja ini di dalam corpus penis dan musculus erector penis yang fungsi untuk menarik juga, namun menariknya penis keluar dari tubuh. Nah, jadi sehingga penis ini memanjang saat proses perkawinan berlangsung. Setelah bekerja musculus erector penis. Nah, lalu bagian berikutnya dari corpus penis, nah, yang berbentuk seperti huruf S ini. Nah, yang berbentuk huruf S ini dia namanya flexura sigmoide. Ingat, yang berbentuk S ini adalah flexura sigmoide.
Lalu ke bagian ketiga dari penis, ada yang namanya gland penis. Nah, gland penis ini dia sehomolog dengan klitoris, ada di alat kelamin hewan betina. Nah, pembungkus dari gland penis ini dia seperti kulit. Nah, nama kulitnya ini adalah preputium. Jadi penis ini dia dibungkus oleh yang namanya preputium. Oke, untuk pengamatan makroskopis hanya ini. Mungkin jika ada pertanyaan atau diskusi bisa dilanjutkan dengan asisten yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.